pertanyaan yang saya aneh, kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby buat menyelesaikan masalah ini? Menterinya terbang ke sana dong, biasa dulu. King Salman datang kehujanan, dia mayungin sendiri tuh Jokowi. Harusnya kan hubungannya deket banget. Tapi ternyata King Salman nggak investasi sama sekali di Indonesia. Investor maunya governance yang bagus. Governance-nya dilumpuhkan dengan KPK dilumpuhkan. Jadi ini model pemimpin yang niat, kata-kata, dan tindakan nggak nyambung. Niatnya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan. Makanya Indonesia kacau banget hari ini. Dan mohon maaf Wakil Presiden Ma'ruf, Bapak itu komisi pengawas atau komisi apalah di bank-bank syariah yang bermasalah ini. Itu aja Bapak nggak bisa beresin aja. Ya kan? Jadi saya mohon, ini masalah sensitif sekali ya, karena banyak yang nangis itu udah latihan haji setahun tiba-tiba dibatalin gitu aja. Jadi Mas Anggito, piye sampean bilang aman-aman, tapi kagak aman kok ini. Dan menaruh dana haji di proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur itu kan jangka panjang. Sementara kebutuhan dana haji bisa-bisa lebih dekat. Itu bisa terjadi liquidity mismatch, ya. Waktu proses mau haji nggak ada duit ya gitu loh. Itu risiko yang saya juga nggak dilihat, dianalisa dengan matang di situ. Pertanyaan saya yang berikutnya, kok pemerintah Indonesia ujuk-ujuk membatalkan haji untuk tahun ini? Sepanjang pengetahuan saya dan pernyataan dari Dubes Saudi Arabia di Jakarta, dia belum putusin apa-apa kok. Di situ ajaib sekali. Memang ada alasan misalnya karena COVID, ya, karena kita tidak pakai yang lazim dipakai oleh yang lain pakai Pfizer dan lain-lain, kita pakai Sinovac, ya kan? Tapi itu kan bisa diselesaikan, dana haji kan banyak, seperti Malaysia, ya, dia udah suntik semua calon jemaah pakai Pfizer, begitu dia lobby 2 minggu yang lalu, diputuskan ditambah 10.000 kuotanya, langsung bisa berangkat. Jadi alasan bahwa masalah COVID karena kita tidak antisipasi, ya kan, tidak ambil langkah-langkah untuk mempersiapkan calon haji kita. Toh kalau perlu bayar sendiri dari dana haji, katanya duitnya banyak, ya kan, suntikan Pfizer mestinya nggak ada masalah. Yang kedua, apa-apa kan harus dibayar berapa bulan sebelumnya. Haji ini bulan Juli tahun ini kan harusnya 3-6 bulan udah bayar dong kewajiban lain-lain. Nggak bisa kita last minute. Nah, pertanyaan yang saya aneh, kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby buat menyelesaikan masalah ini? Menterinya terbang ke sana dong, biasa dulu. Ya dulu waktu ada masalah perburuhan, Jumhur waktu itu terbang ke sana, selesai bicara sama menterinya. Apalagi kalau presiden tuh presiden datang ke sana, lobby, beres ini barang. Nah, tetapi ini dugaan ya, belum tentu confirm. Hubungan Indonesia sama Saudi Arabia memang menjelek lah. Ya, kenapa? Berapa tahun yang lalu King Salman datang ke Malaysia, setuju investasi berapa belas miliar dolar. Jokowi udah berharap datang ke Indonesia mestinya investasi lebih gede. King Salman datang kehujanan, dia mayungin sendiri tuh Jokowi. Harusnya kan hubungannya deket banget. Tapi ternyata King Salman nggak investasi sama sekali di Indonesia. Sederhana, karena kalau mereka investasi di Malaysia, accountingnya, governance-nya lebih bagus, nggak bakal ada duit hilang. Mereka lebih senang investasi di lembaga keuangan syariah maupun non-syariah. Kita ini kan soal 4 lipatnya ini dahsyat gitu loh. Jadi orang nggak akan mau investasi kecuali kita benerin governance-nya. Tapi gimana mau benerin governance-nya? Uang KPK-nya aja dilumpuhkan. Ini udah bolak-balik, maunya investasi masuk, investor maunya governance yang bagus. Governance-nya dilumpuhkan dengan KPK dilumpuhkan. Jadi ini model pemimpin yang niat,
kata-kata dan tindakan nggak nyambung. Niatnya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan. Makanya Indonesia kacau banget hari ini. Nah, seandainya istilahnya diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah. Mohon maaf, bank-bank syariah kita bermasalah semua, nyaris bangkrut, bank muamalat, dan lain-lain. Dan mohon maaf, Wakil Presiden Ma'ruf, Bapak itu komisi pengawas atau komisi apalah di bank-bank syariah yang bermasalah ini. Itu aja Bapak nggak bisa beresin. Nah, jadi kalau tadi dana tadi diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah, kebanyakan bangkrut, semua ada masalah, ya kan? Nah ini Pak Kiai yang di sini, kita umat Islam harus belajar. Kalau kita gunakan agama sebagai basis, harusnya governance-nya, accountability-nya lebih hebat dari bank umum, jangan sebaliknya, ya. Agama kan tujuannya supaya perilaku kita juga baik gitu loh. Nah, jadi tadi kalau masuk APBN, resiko, tidak aman. Dimasukin ke lembaga-lembaga syariah, sama juga. Jadi Mas Anggito, piye sampai bilang aman-aman, tapi kagak aman kok ini. Nah, yang saya memang masih belum tahu pasti itu. Kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby lah supaya dapat kuota? Ini masih ada waktu nih kan bulan Juli. Masih ada waktu, walaupun cuma sebulan lagi. Apa kek lakukan sesuatu lah yang konkret. Jangan belum apa-apa udah membatalkan, tapi hal yang diperlukan. Lobbynya tidak dikerjakan, vaksinisasi pakai Pfizer tidak dikerjain, persiapan untuk payment dan segala macam belum dilakukan. Terus tiba-tiba bilang kita nggak bisa naik haji, ya kan? Jadi saya mohon, ini masalah sensitif sekali, ya, karena banyak yang nangis itu udah latihan haji setahun, tiba-tiba dibatalin gitu aja, udah nabung, anaknya, cucunya udah datang dari kampung buat nemenin, tiba-tiba dibatalin begitu aja, ya. Pemerintah pemerintah dulu aja nggak berani kok main batalin gini. Gagah banget ini pemerintah. Nah, yang saya memang masih belum tahu pasti, kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby lah supaya dapat kuota. Ini masih ada waktu nih kan bulan Juli, masih ada waktu, walaupun cuma sebulan lagi. Apa kek lakukan sesuatu lah yang konkret. Jangan belum apa-apa udah membatalkan, tapi hal yang diperlukan. Lobbynya tidak dikerjakan, vaksinisasi pakai Pfizer tidak dikerjain, persiapan untuk payment dan segala macam belum dilakukan. Terus tiba-tiba bilang kita nggak bisa naik haji.